Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat hingga kita dapat hadir di majelis kita, majelis yang mempelajari ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan kehadiran kita di sini merupakan bukti syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh karena sudah memanfaatkan nikmatnya dengan sebaik-baiknya. Karena ada salah satu nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat kesehatan. Dan ini termasuk ke dalam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang sering kita terlupa dengannya, yaitu nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering banget kita terlupa, yaitu nikmat sehat, kesehatan, dan nikmat waktu luang. Tadi baru saja diumumkan oleh Pak Solihin, ya, Masya Allah, saudara kita sudah mendahului kita, sudah habis nikmatnya di dunia. Ini sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia ini untuk memperbanyak bekal kita di dunia ini ketika nanti kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kafa bil mauti wa'izon. Cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup. Maka jadikan pelajaran kematian ini sebagai pelajaran kita untuk benar-benar kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak para salaf dahulu ketika mereka menemui saudaranya yang meninggal, mereka bukan hanya mendoakan saja, akan tetapi mereka ikut bersedih. Mereka ikut merasakan kesedihan dari saudara-saudaranya yang ditinggal meninggal. Maka banyak dari mereka para kaum salaf ketika mereka saudaranya atau tetangganya yang meninggal, mereka berbondong-bondong untuk membantu saudaranya yang meninggal tersebut, tidak mengharapkan ada timbal balik dari kematian saudaranya. Akan tetapi mereka justru malah bersegera untuk membantu saudaranya dengan baik, dengan cepat. Dan bahkan kematian ini sering dijadikan oleh kaum salaf untuk sebagai penyemangat bagi mereka berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Maka jangan heran ketika disebutkan oleh dalam beberapa riwayat para sahabat, salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau selalu ketika memasuki kuburan, ketika dia lagi lesu, lemas, atau kemudian tidak bergairah untuk beribadah, cara untuk meningkatkan semangatnya adalah dia datang ke kuburan. Ketika datang ke kuburan, bukan hanya mendoakan, tetapi
beliau menangis. Beliau menangis sampai diriwayatkan jenggotnya itu basah. Jenggotnya basah. Nah, ini pernah ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau bahasa kita, ya Utsman, engkau menangis ketika melihat kuburan, padahal engkau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kata Utsman apa? Utsman bin Affan mengatakan, aku dijamin masuk ke dalam surga, tapi aku tidak dijamin lepas dari fitnah yang ada di dalam kubur ini. Makanya di sini benar-benar kita jadikan sebagai pelajaran kita doakan, kita bantu saudara kita yang sedang ditinggal ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga ketabahan dan menjadi limpahan pahala bagi keluarganya jika ia bersabar dengan baik. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini penulis rahimahullah taala beliau membawakan beberapa hadis yang menerangkan tentang sifat salat Nabi, yang mana salat Nabi itu adalah ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan langsung di depan para sahabatnya. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku itu salat. Jadi bagaimana? Para sahabat melihat Rasulullah SAW mencontohkan. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mencontohkan para sahabatnya untuk melaksanakan salat ini, gerakan-gerakannya sampai naik atas mimbar. Sampai naik atas mimbar. Di atas mimbar beliau memberikan contoh. Para sahabat yang melihat. Ketika sujud bagaimana? Ketika sujud beliau turun dari mimbarnya, sujud, terus kemudian ketika berdiri lagi beliau naik lagi ke atas mimbar. Untuk apa? Biar para sahabatnya benar-benar melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di sini salat ini adalah ibadah yang tidak main-main. Bahkan perintahnya aja langsung turun dari Allah, langsung turun dari langit ketujuh, dan diajarkan tata caranya oleh siapa? Oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Makanya kita berusaha untuk mencontoh sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya karena ini adalah sebuah ibadah, maka wajib harus ada dalil di baliknya. Tidak boleh dengan menambah jika ada yang disangka itu baik, kemudian pada saat sholatnya tambah aja gitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah sholatnya termasuk ibadah yang hukum asalnya adalah haram. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah karena ada dalilnya, karena ada nasnya. Nah, di sini penulis rahimahullah taala beliau membawakan beberapa hadis yang begitu banyak. Dan ini berurutan. Di sini kita masuk ke dalam hadis yang pertama, yaitu al-hadis at-tasi wa sab'un, yaitu hadis ke-79. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan, jika Rasulullah SAW telah takbir di dalam salatnya, pada saat masuk ke dalam salat dengan takbir, sakata hunaihatan, ia diam sejenak, qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca apa maksudnya? Membaca Al-Fatihah. Faqultu, kemudian Abu Hurairah nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, dengan engkau menjadi penebus untuk ibuku dan bapakku. Ara'aitu sukutaka, aku melihat engkau diam, baina takbir wal qiraah, antara takbir dan juga al-qiraah, membaca surat Al-Fatihah. Ma taqul,
Abu Hurairah berkata seperti itu. Apa yang engkau baca ya Rasulullah? Apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW langsung mengajarkan kepada Abu Hurairah bacaan doa iftitah. Apa bacaannya? Rasulullah SAW mengatakan, aku pada saat itu membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, ini doa iftitah yang langsung diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kalau sekarang langsung dikasih label ya. Oh, itu iftitah Muhammadiyah itu. Terus kalau iftitah NU bagaimana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajhtu itu. Dia label langsung iftitahnya. Nggak ada label-label kayak gitu, nggak ada. Jadi dua-duanya semua berasal dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau yang kita baca biasa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ini adalah yang paling sahih dan ini paling sharih diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat atau Abu Hurairah. Sedangkan yang lainnya para sahabat hanya mendengar. Para sahabat hanya mendengar Rasulullah SAW membaca seperti itu. Tapi kalau ini diajarin langsung. Karena diajarin langsung. Nah, makanya ini bacaan iftitah ini perlu kita hafal dan sangat disunahkan untuk menghafal ini karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bapak-bapak yang baca ini biasanya siapa aja? Allahumma ba'id baini. Ada? Hah? Apa? Muhammadiyah. Jadi biasa baca ini ada nggak? Biasa baca ini? Oh, di sini semua orang baca itu ya, masya Allah. Yang baca Allah Akbar kabira, 1, 2, 3, 4, 5 lebih banyak lagi, masya Allah. Yang baca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ada? Alhamdulillah 1. Ada lagi yang baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard ada? Oh ada. Ada, masya Allah. Nah, ada lagi banyak Pak. Jadi doa iftitah itu kalau disebutkan di kitabnya Syekh Al-Albani Sifat Salat Nabi itu ada 12. Ada 12 contoh untuk membaca doa iftitah. Nah, karena banyaknya ini, maka para ulama fikih menyebutkan bahwasanya doa iftitah itu sunnahnya dibaca bergantian, bervariasi. Sunnahnya dia bacanya variasi gantian. Makanya jangan hafal cuma 1 doang, tambahin lagi yang pendek-pendek nggak apa-apa. Baca variasi. Yang kedua, nggak boleh dibaca 2 iftitah ini dalam 1 sholat. Jadi misalkan Bapak ketika Allahu Akbar terus kemudian bacanya sir subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? 1 sholat, 1 doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang Bapak baca biasanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillah. Itu udah 2 iftitah. Kenapa saya sebut begitu? Karena hadisnya satu-satu beda, terpisah. Rasulullah SAW biasanya membacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila titik. Kalau mau baca ini wajah tuh berarti mulai dari ini wajah tuh wajhiya lillahi. Gimana? Ya begitu. Dan yang ini wajah tuh itu ternyata
lebih panjang. Saya juga nggak hafal karena sakit panjangnya. Ini saya bacakan. Nah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Riwayat lain ada yang mengatakan minal muslimin. Lanjutannya ada lagi Pak. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka wal muhdi man min hadaita ana bika wa ilayka la manja wa la malja'a minka illa ilayka tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baca sampai situ. Baca sampai situ. Nah, makanya kalau Bapak baca yang Allah berkabir walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila titik sampai situ. Enggak pakai titik. Titiknya jangan dibaca. Gitu ya. Wasila udah selesai. Mau lebih pendek lagi dong? Iya, lebih pendek lagi. Makanya tadi bacaan doa iftitah itu sangat banyak. Bapak bisa baca nanti di literatur tentang sifat salat Nabi dalam bacaan doa iftitah. Nah, hafalin lagi Pak yang banyak. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini adalah doa iftitah yang sebenarnya nggak panjang, nggak pendek, jadi pertengahan. Makanya Rasulullah SAW sering membaca ini baik dalam sholat berjamaah maupun sholat sunnah yang sendirian. Nah, tapi Rasulullah SAW lebih menganjurkan lagi jika kita sholat berjamaah bacalah doa iftitah yang paling pendek. Ya itu tadi mau subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka atau tadi Allah berkabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa asila. Dah, itu paling pendek. Kenapa seperti itu? Karena untuk seperti yang sudah kita bahas bahwa ketika salat berjamaah jangan sampai memberikan mudarat atau kesulitan bagi makmum, bagi jamaah. Nah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala beliau justru malah memilih bacaan doa iftitah subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka itu sebagai bacaan doa iftitah yang paling sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita bahas dari doa ini. Doa iftitah ini Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhir itu isinya adalah permintaan maaf, permintaan ampunan dari kita kepada Allah Jalaluhu. Yang pertama, permintaan ampunan dimulai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari apa? Ba'id baini wa baina khataaya, jauhkan dari dosa. Artinya apa? Jangan sampai kita didekatkan dengan dosa tersebut ya Allah. Bahkan dipermisalkan dalam doa ini apa? Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Enggak mungkin timur sama barat akan bersatu. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Jadi awal itu kayak pencegahan Pak. Kita doa pencegahan, doa minta pada Allah untuk dicegah mendekati dosa atau keburukan. Kemudian kedua adalah minta dihapuskan. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah. Nah, itu harus dihapuskan. Bersihkanlah kesalahanku sebagaimana dibersihkannya
pakaian yang putih, pakaian kenapa yang putih? Kenapa di sini disebutkan putih? Kira-kira kenapa? Kalau noda di baju putih kelihatan banget nggak? Kelihatan banget. Kalau dikucek masih kelihatan sisanya nggak? Kadang masih kelihatan. Tapi kalau pakai pakaian hitam, pakaian berwarna, dikucek mungkin hilang, nggak kelihatan. Tapi bekasnya juga nggak kelihatan. Tapi kalau putih benar-benar noda itu kelihatan. Kamu naqasabul abyadu minad danas, dari kotoran, dihapuskan. Kemudian yang ketiga, kita minta apa? Udah minta dihapuskan, minta dicuci dosa tersebut sampai benar-benar bersih. Allahumma qsilni min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Pertanyaannya Pak, kenapa cucinya pakai tiga hal itu? Udah pakai air, pakai salju, pakai batu es. Barot itu batu es. Kenapa kira-kira? Biar bersih lagi gitu. Kenapa nggak disebut sobun aja, pakai sabun gitu? Bil ma'i was sobun gitu. Gitu. Nah, jadi kata para ulama menyebutkan kenapa menggunakan tiga material ini, yaitu air, kemudian juga dengan salju, kemudian juga dengan batu es. Nah, disebutkan karena pertama dosa itu kita tahu semua bahwasanya dosa itu kotoran yang ada di dalam hati, Nah, sebuah kotoran kalau sudah melekat pasti akan sulit untuk melepaskannya. Makanya pertama kali adalah dicuci dengan air tersebut. Kalau belum ini juga ditambah lagi dengan material lainnya sampai membersihkan, yaitu salju. Mungkin di sini disebutkan salju dan juga batu es. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan karena dosa itu sebenarnya adalah mengandung sifat panas. Makanya orang-orang yang berdosa itu sering banget emosional. Jadi suka marah. Gitu ya. Melakukan suatu perbuatan dosa pasti apa? Bawaannya itu cepat panas. Minimal aja kita melakukan perbuatan dosa, kira-kira kita kembali dulu. Ciri-ciri dosa itu apa sih sebenarnya yang kita rasakan? Nggak mau orang lain tahu. Ketika ada orang ngomong, padahal nggak ngomongin dia, yang terjadi apa? Kupingnya panas gitu ya, ngerasa kupingnya panas gitu. Jangan-jangan saya nih, gitu. Langsung suuzon. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa itu sifatnya panas, makanya harus dicuci dengan air, salju dan juga batu es. Nah, itu disebutkan seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tadi Rasulullah SAW beliau diam ketika setelah mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian diam. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam sholat itu ada berapa diam sih? Ada berapa diam? Kalau Malikiyah, ulama Malikiyah dan Imam Malik sendiri, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sebenarnya nggak diam, tapi tetap membaca. Tapi disebutkan oleh ulama yang lainnya, ada beberapa tempat Rasulullah SAW biasanya diam, dan ini berpecah lagi. Ada yang berbeda pendapat, ada yang menyebutkan kata Rasulullah SAW 3 kali diam dalam sholat. Yang kedua, Rasulullah SAW 2 kali diam. Pada saat kapan? Kalau 3 kali tadi baca doa iftitah, kemudian setelah baca Al-Fatihah, kemudian yang ketiga kapan? Sebelum salam Rasulullah diam sebelum salam. Nah, terus yang kedua, bagaimana kalau dua hanya pada saat baca doa iftitah sama setelah Al-Fatihah. Nah, dari semua perbedaan pendapat ini, di sini bisa dilihat bahwasanya Rasulullah SAW sebenarnya
kalau disebutkan diam, Rasulullah SAW tidak diam, tapi tetap membaca secara lirik. Tapi di sini ada beberapa contoh yang bisa kita ambil pelajaran. Tadi bahwasanya Rasulullah SAW kelihatan diam pada saat dia membaca doa iftitah. Kemudian membaca diam ketika setelah membaca Al-Fatihah. Nah, ini maksudnya apa? Para ulama menyebutkan katanya Rasulullah SAW diam pada saat setelah baca Al-Fatihah adalah memberikan kesempatan untuk makmumnya membaca Al-Fatihah. Tapi ulama lain menyanggah bahwasanya Rasulullah SAW diam itu bukan untuk memberikan kesempatan, tapi Rasulullah SAW berpikir mau surat apa yang dibaca, kayak gitu. Mau surat apa yang dibaca. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau misalkan seperti itu, kita menemukan imam yang memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah atau ada diamnya itu, maka kita baca Al-Fatihah lebih baik. Kemudian yang ketiga, pada saat sebelum salam Rasulullah SAW kelihatan diam, ngapain? Baca doa. Karena situ adalah salah satu tempat dikabulkannya doa. Dan Rasulullah SAW ngajarin ada doa yang selalu beliau baca sebelum salam. Apa aja Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, doa ini bahkan disebutkan para ulama karena seringnya Rasulullah SAW membaca, tidak pernah ditinggalkan. Ada ulama yang mewajibkan untuk selalu membaca doa ini, maka jangan ditinggalkan. Terus kemudian kita masuk ke dalam al-hadis as-samanun, hadis yang kedua. Nah, ini hadis kedua menjelaskan tentang sifat salat Nabi secara keseluruhan, bisa kita ambil secara gamblang. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini yang meriwayatkan istrinya Nabi sendiri. Berarti apa? Ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan siapa? Nabi, Rasul. Dilihat langsung sama istrinya, Ibunda Aisyah. Karena Rasulullah SAW yastaftihu sholata bit-takbir. Rasulullah SAW membuka sholat itu dengan takbir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain, miftahus sholah at-tahur, tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim. Miftah kuncinya sholat itu adalah bersuci. Keharaman dalam sholat itu adalah pada saat bertakbir. Maksudnya apa? Semua yang tadinya dihalalkan di luar sholat, ketika orang itu sudah takbiratul ihram, semuanya jadi haram. Ketika Bapak habis wudhu makan, batal nggak? Enggak, masih boleh makan, main, minum, ngapa-ngapain silahkan. Tapi ketika udah takbir Allahu Akbar, semua itu udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Tahlil, kapan dibolehkan itu semuanya lagi? Ketika kita dihalalkan mengucapkan salam. Di sini makanya Rasulullah SAW yastaftihu sholata bit takbir, memulai salat itu dengan takbiratul ihram. Wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau lihat dari hadis ini sepotong dari awal, di sini menunjukkan Rasulullah SAW membaca niatnya nggak Pak? Kira-kira baca niat nggak nih? Enggak, Rasulullah nggak baca niat. Di sini Aisyah sendiri langsung gitu. Tentunya kalau Rasulullah SAW membaca niat, pasti siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha akan meriwayatkan ini, akan melihat Rasulullah SAW membaca niatnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak membaca niatnya? Karena niat itu adalah amalul qalb, pekerjaan hati. Jadi Bapak nggak baca niat sebelum sholat itu nggak masalah, karena Bapak datang ke masjid itu untuk ngapain? Sholat. Udah niat itu. Bapak bangun tidur dengar azan tiba-tiba langsung ambil wudhu, mau ngapain? Pasti tujuannya mau sholat. Nggak mungkin habis ngambil wudhu mau kencing gitu. Nggak mungkin. Nah, makanya itu udah niat di awal. Makanya
jangan sampai melafadzkan niat ini menjadi sebuah halangan kita untuk melaksanakan sholat. Karena saya sering temuin Pak, saudara-saudara saya, saudara-saudara kita, mereka nggak jadi melakukan sholat sunnah atau sholat-sholat lainnya karena nggak hafal niat. Sholat jamak takdim lagi safar, saya nggak tahu niatnya Pak. Gitu. Yang niatnya bacanya apa? Usolli sunatan jamak takdim gitu. Nah masih nanya gitu, akhirnya nggak sholat. Saya mau sholat jenazah, saya nggak hafal sholat jenazahnya, niat sholat jenazahnya nggak hafal, akhirnya nggak sholat. Nah ini sebuah kekeliruan. Makanya melafatkan niat disebutkan oleh ulama Syafi'iyah memang sebuah kayak sunnah gitu, tapi bukan berarti sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Makanya disebutkan lagi juga oleh salah satu ulama Syafi'iyah, kalau tidak salah Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan lafaz niat itu tidak pernah ditentukan bentuknya. Maksudnya tidak harus nawaitu atau usolli gitu. Jadi ketika kita mengucapkan lafaznya dengan lafaz kita sendiri nggak masalah. Lafaz kita sendiri nggak masalah. Kayak gitu. Jadi tidak harus usolli sunatan tarawih arba'a rakaatin atau rakaataini imaman atau makmuman mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala gitu. Nah dulu saya waktu SMA juga sama Pak. Ini Pak Khairuddin tahu gitu. Banyak anak-anak rohis itu, anak-anak ekskul rohani Islam itu yang mereka itu nggak jadi sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena nggak hafal niatnya. Pernah satu kali pas SMA saya tanya, ya anak-anak kita ngomongin dulu kayak lu gua gitu ya, lu gak sholat? Kagak hafal gua niatnya gitu. Ini saya temuin banget tuh, saya ingat banget dulu SMA begitu. Nah ini makanya sebuah hal yang justru malah menghalangi orang-orang dari kebaikan. Nah orang-orang kalau kecuali berbeda halnya dengan saudara kita yang mereka memiliki penyakit was-was. Jadi penyakit yang istilahnya dia itu lupaan mulu Pak. Baru wudu baru cuci tangan, kemudian udah kumur-kumur, udah basuh muka, pas mau ke tangan lagi, tadi udah muka belum ya? Gitu. Itu was-was kayak gitu. Nah itu boleh untuk melafadzkan niat, tapi tadi kembali lagi lafadz niatnya tidak ditentukan. Kalau nggak hafal ya udah pakai bahasa kita sendiri nggak masalah. Kalau kita mau melafadzkan, tapi kalau nggak pun juga nggak masalah, karena itu tadi niat itu adalah amalan hati. Baik, wal qiraah bi alhamdulillahirabbil alamin, yaitu membaca al-Fatihah, Nah di sini kalau kita lihat dari lafadznya, Rasulullah SAW membaca Bismillah nggak Pak? Enggak, langsung Alhamdulillah. Kalau lihat dari lafadznya, tapi di sini para ulama berbeda pendapat ketika memahami hadis ini. Kenapa? Karena yang pertama menyebutkan Rasulullah SAW tidak mengucapkan Bismillah karena Rasulullah membacanya dengan lirih, dengan sir. Ada juga ulama menyebutkan bahwa baca Bismillah itu nggak wajib karena Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan dari ulama Al-Malikiyah. Mereka tidak membaca Bismillah, nggak baca Bismillah karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis qudsi yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan qasamtu abdi, hambaku itu ketika membaca Al-Fatihah mereka membagi dua. Ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah majadani abdi, hamadani abdi. Ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, hambaku sedang memujiku. Terus begitu sampai pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah baru mengatakan ini untuk aku dan untuk hambaku. Baru setelahnya ini doa dari hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Itu baru doa dari hambaku. Di sini tidak disebutkan bahwasanya Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah.
Dan kenapa menggunakan bismillah di Al-Qur'an, ada bismillah itu adalah sebagai fungsinya adalah memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Lalu bagaimana kalau surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal nggak ada bismillahnya? Karena memang para sahabat berbeda pendapat apakah Al-Bara'ah dan Al-Anfal ini itu satu surat atau dua surat. Itu satu surat atau dua surat. Makanya untuk keluar dari khilaf ini di surat At-Taubah itu tidak digunakan bismillah. Tidak digunakan bismillah. Nah, makanya di sini perbedaan pendapat apakah baca bismillah atau enggak gitu. Baca bismillah atau enggak? Allahu a'lam bishawab. Kalau saya lebih mengurajihkan perkataan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah bismillah itu dengan sir. Wal qira'ah bi alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Dan ketika Rasulullah SAW itu rukuk, beliau tidak terlalu tinggi kepalanya, tidak terlalu rendah kepalanya. Atau tubuhnya juga tidak terlalu rendah. Jadi kita kadang suka lihat ya, ada saudara kita ketika dia rukuk, ada yang terlalu ke bawah gini. Ya, kepalanya terlalu ke bawah gitu. Ada yang terlalu ketinggian. Ada juga ketika dia rukuk, kepalanya begini karena masih melihat tempat sujud. Maaf, ini saya contohkan. Saya contohkan ya. Jadi ketika rukuk, kadang rukuknya terlalu bawah karena megangnya begini. Ada yang juga terlalu ketinggian, begini. Ada yang sudah lurus tapi begini. Nah, itu semuanya salah. Jadi ketika rukuk bagaimana? Kepala dan bagian punggung itu lurus. Jadi makanya pada saat rukuk yang kita lihat bukan tempat sujud, tapi lurus ke bawah. Dan tangan itu menekan lutut, dan seperti digenggam. Makanya Rasulullah SAW ketika rukuk dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Makanya disebutkan di hadis yang lain bahwasanya seakan-akan jika kita taruh gelas di punggungnya itu nggak akan tumpah. Kalau tidak lagi sakit pinggang, kalau itu uzur Pak, beda. Kita nggak ngomongin uzur. Itu alasan syar'inya. Tapi kalau nggak lagi sakit pinggang, sorry. Atau lagi hamil gitu ya. Baik. Tapi nggak ada laki-laki hamil kan? Iya. Baik. Kita lanjutkan. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Sebelum kita masuk. Nah, di sini Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita ruku yang sempurna. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku', maka ia tidak akan sujud sebelum ia berdiri sempurna. Maksudnya habis ruku' Rasulullah SAW itu tidak cepat. Dia berdiri dulu sampai sempurna, membaca doanya, baru dia sujud. Karena ada sebagian dari kita ketika dia i'tidal itu cepat banget. Sami Allahu liman hamidah. Langsung rukuk, Allahu akbar. Langsung sujud. Nah, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doanya bahkan pendek ya Pak ya. Rabbana walakal hamdu. Ada lagi nambah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ada juga menambahkan begitu. Tapi yang sering dibaca Rasulullah SAW dan dicontohkan kemarin sudah kita baca di pertemuan yang lalu bahwasanya cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Selesai. Tambahin Allahumma. Ada ya Boleh. Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau ada yang menambahkan juga di sini disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW diberitahukan oleh malaikat bahwasanya para malaikat berebutan nyatatin doanya ketika dia i'tidal membacanya apa?
Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Gitu. Boleh seperti itu. Dan itu banyak juga bacaan atau doa-doa dari i'tidal. Nah, kalau doa dari ruku tadi kita kelewat. Doa ruku yang sering kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, ini sama juga dilabelin langsung. Ini doa ruku NU nih gitu. Doa ruku Muhammadiyah beda lagi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ini Muhammadiyah nih gitu. Soalnya kalau gitu Pak, saya di SD di Sudirman itu kan Muhammadiyah. Masuk ke negeri, saya disalah-salahin sama gurunya. Ini nggak boleh gitu. SMP di negeri soalnya ini. Nah, makanya saya jadi ingat dulu itu. Makanya saya banyak versinya itu Pak. Makanya banyak hafalin doa banyak. Alhamdulillah, bersyukur. Kita jadi banyak hafal doa. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Ini tadi udah sampai dia berdiri sempurna baru dia sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan Rasulullah SAW ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak akan sujud lagi sampai duduk sempurna. Duduk antara dua sujud dengan sempurna. Bagaimana duduknya? Iftirash atau tawarruk? Apa itu iftirash? Iftirash itu adalah dudukin telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Telapak kaki kiri atau telapak kaki kanan. Mendudukin telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan. Tuh, saya kasih contoh lagi. Tuh, nah ini kalau bukan cantengan ya Pak ya. Jadi kalau cantengan nggak apa-apa. Jadi, nah seperti ini. Jadi dia kita dudukin ininya, kemudian kakinya kita telapak kaki kanan kita tegakkan. Telapak kanan kita tegakkan. Atau ini namanya iftirash. Atau boleh juga duduknya begini. Apa ini? Ini namanya duduk it'ah. Dan Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal seperti ini. Dan ini disunahkan juga, boleh. Nanti akan saya kasih tahu. Ada duduk yang seperti itu, seperti duduk it'ah, tapi dia diharamkan, tidak diperbolehkan. Tuh. Kalau dua telapak kakinya didudukin dua-duanya. Nah, nanti. Oke. Kita lanjutkan. Duduk antara dua sujud. Nah, kalau bacaannya kemarin sudah kita bahas waktu itu pertanyaan. Bacaan yang paling pendek adalah baca Rabbik firli. Atau kalau mau dipanjangin lagi seperti yang kita hafalkan tapi tidak pakai fa'fu'an. Baik. Kemudian wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Dan kemudian membaca, Rasulullah SAW membaca di setiap dua rakaat ada at-tahiyyah, ada tasyahud. Nah, di sini ada tasyahud yang menurut Abdullah bin Mas'ud, dan ini lebih paling sahih ketika membaca tasyahud. Bacanya gimana Pak? Biasanya kita baca gimana? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut gitu ya. Jadi kayak ada mainan gitu. Biar hafal dulu waktu kecil dia menghafalin gitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu ya. Nah, yang paling sahih ternyata yang diajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, dan ini paling sahih menurut para ulama. Beliau mengajarkan bacaannya adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, seterusnya sampai syahadat. Jadi awalnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Lebih pendek lagi gitu. Lebih pendek lagi. Baik. Nah, ini duduk. Nah, setiap 2 rakaat berarti kalau misalkan dia 4 rakaat sholatnya, rakaat keempat ada tasyahud
juga. Ada tasyahud juga. Dan ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Kalau misalkan salat wajib itu ada setiap 2 rakaat tasyahud. Terus kalau misalkan salat sunnah, apakah seperti itu juga? Atau ketika rakaat kedua langsung berdiri? Kayak gitu. Nah, itu nanti kan kita bahas, ada pembahasannya di sini. Baik, kita lanjutkan. Wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nah, ini tasyahudnya, duduknya di rakaat duduk tasyahudnya dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW yafrushu, membentangkan kakinya yang kiri, maksudnya kayak tadi bentuknya duduk, berarti duduk apa? Duduk iftirash. Wa yansibu rijlahul yumna, dan kemudian menegakkan kaki kanannya, menegakkan telapak kaki kanannya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sabu wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Nah, kemudian di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberitahukan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang duduknya setan. Melarang duduknya setan. Bagaimana duduknya setan? Disebutkan oleh para ulama, duduknya seperti yang disebutkan Pak Solehin. Jadi duduknya ada 2, antara dia begini, kalau tadi begini boleh nggak? Boleh. Kalau begini, nah ini duduk setan. Atau berdiri begini tapi duduknya begini. Ada yang begini atau begini? Padahal nyaman ya Pak. Kan lagi nggak sholat ya. Nah, ini Rasulullah SAW ketika sholat melarang duduk seperti itu. Kenapa? Karena dudukan setan adalah seperti itu. Jadi duduknya iftiras dua-duanya, telapaknya iftiras, telapaknya dibentangkan dan diduduki di ekopnya, diduduki di tumitnya, kayak gitu. Diduduki di tumitnya. Atau dibuka dia duduknya di tengah, atau kalau bahasa sekarang apa, duduk W ya, duduk W gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sabu. Dan Rasulullah SAW juga melarang ketika kita sujud itu yaftarish dhira'i ini sini. Itu kita sujud diletakkan begini Pak, kayak orang malas. Nah, makanya disebutkan kata Rasulullah iftirasha as-sabu, seperti duduknya anjing. Jadi ketika sujud begini, gitu, diletakkan semuanya. Nah, itu nggak boleh. Nah, bahkan di beberapa hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti kita untuk menyerupai hewan di gerakan-gerakan sholat kita. Selain 2 ini ada lagi Pak, ada lagi. Rasulullah SAW melarang seperti apa? Seperti gagak yang mematuk. Gagak yang mematuk gimana? Cepet banget. Yaitu yang salat tarawih 6 detik gitu. Salat tarawih 6 detik. Nah, itu nggak boleh tuh. Atau seperti gerakan ekor kuda. Gerakan iltifat ekor kuda. Gimana? Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu. Itu dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Pegang hidung. Ya, itu nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya itu, seperti gerakan ekor kuda. Kemudian larangan seperti buruku al-jama, buruku naqah, seperti menderumnya onta pada saat ia turun mau sujud. Nah, tangan duluan apa kaki duluan? Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Karena dua-duanya ada hadisnya. Tangan duluan atau lutut duluan. Nah, yang seperti buruku
anak atau burukul jamal, menderumnya onta itu kalau misalkan begini Pak, Bapak habis apa namanya? Itidal, hari ini saya capek ya Pak. Tuh, kita ini itidal, kemudian sujud. Yang seperti buruk apa namanya? Menderumnya onta adalah begini. Nah, kayak gitu. Jadi tangan tapi langsung dilempar. Kalau begini boleh, tangan duluan boleh, tapi tunduk dulu. Nah ini masih boleh. Itu boleh, itu tidak buruk, tidak menderum. Tapi menderum adalah langsung ditaruh. Wa kana yakhtimu sholata bit taslim, dan kemudian Rasulullah SAW menutup sholatnya dengan salam. Baik. Nah, di sini ada perbedaan pendapat dari sifat duduk. Kemarin pertemuan sebelumnya udah ditanya ya sama Pak Solehin ya. Nah, di sini mungkin kita jelaskan secara lebih detail bahwasanya ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang duduk tasyahud. Kok ngos-ngosan ya? Iya, ternyata butuh tenaga loh buruk ya. Yang pertama itu adalah Zahabat al-Hanafiyah, yaitu ulama-ulama Hanafiyah itu mengambil pendapat bahwasanya duduk tasyahud itu al-iftirash fi jami'i jalsatis shalah. Ulama-ulama Hanafiyah mereka mengambil pendapat bahwasanya duduk tasyahud itu semuanya iftirash. Mau dia tahiyat awal, mau dia tahiyat akhir, iftirash. Iftirash ingat ya? Kalau terakhir tawarruk itu namanya tawarruk. Tasyahud akhir itu tawarruk. Jadi duduk di lantai, kaki kirinya di bawah, kaki kanan ditegakkan, lambung kanan ditegakkan. Nah, ini adalah pendapat dari Al-Hanafiyah atau ulama-ulama Hanafiyah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bahkan dari hadis-hadis juga, dan mereka mengambil bahwasanya Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wa'il bin Hujur. Beliau mengatakan, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Nabi. Falamma qa'ada wa tashahhada, ketika Rasulullah SAW duduk dan dia bertasyahud, farasha qadamahu al-yusra 'ala al-ardi wa jalasa 'alaiha, yaitu membentangkan kaki kirinya dan duduk di atas kaki tersebut, duduk di atas kaki tersebut. Ini dalilnya dari Wa'il bin Hujur. Kemudian dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang Arabi, "Idza jalasta fajlis 'ala rijlikal yusra." Kalau kamu duduk di atas kaki kirimu. Nah, ini adalah dalil yang diambil dari ulama Hanafiyah. Kalau dari dalil benar semuanya. Terus kemudian pendapat yang kedua yaitu dari ulama-ulama Malikiyah, fahum yarawna masyru'iyyatut tawarruk fi kulli jalsatis shalah. Kebalikan dari Hanafiyah. Kalau ulama-ulama Malikiyah, mereka justru malah tawarruk semuanya tawarruk, semuanya duduk di atas lantai. Dalilnya apa? Dalilnya sama dari hadis juga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasatis shalah wa fi akhiriha mutawarrikan. Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah salat dan di akhir salat itu dengan tawarruk. Kemudian pendapat yang ketiga itu diambil dari pendapat ulama Syafi'iyah, ulama dari pengikut Imam Syafi'i, bahwasanya al-iftirash fi tasyahhudil awal, itu duduk iftirash di tasyahud awal. Kata ini, minas sholati zata tasyahhudaini, dari sholat yang punya dua tasyahud. Wa ila tawarruk fi tasyahhudil akhir, dan kemudian duduk tasyahud tawarruk di tasyahud akhir.
Sawa'un akanatis sholatu sunaiyah am aksar min dzalika. Sama aja kalau misalkan sholat itu, kalau misalkan walaupun lebih dari 4 rakaat, yang namanya tasyahud akhir itu harus tawarruk. Harus tawarruk. Itu dari ulama Syafi'iyah. Dalilnya apa? Dalilnya nanti kita bacakan sama dengan dalilnya Imam Ahmad, mengikut Imam Ahmad. Hambali justru malah seperti pengikut Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Ilal iftirash fi tasyahhudil awal. Tasyahud awal itu selalu iftirash. Wa fi tasyahhudil akhir idza kanatis shalah laisa fiha illa tasyahhudun wahidun. Dan di tasyahud akhir, di salat yang tidak punya tasyahud atau yang dia hanya punya tasyahud, satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Duduknya iftirash. Jadi kalau 2 rakaat doang Pak enggak ada tasyahud awal, itu duduknya iftirash. Kalau di ila tawarruk fi tasyahudil akhir min as-salati dzata tasyahudaini. Kalau duduk tawarruk kapan? Kalau dia punya 2 tasyahud. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau pengikutnya Imam Hambali, pengikutnya Imam Ahmad, mereka tasyahud akhir, yang namanya tasyahud akhir itu berbeda. Kalau tadi tasyahud akhir Imam Syafi'i semuanya harus tawarruk. Tapi kalau Imam Ahmad duduk tawarruk itu hanya untuk sholat yang punya 2 tasyahud. Kalau tasyahudnya cuma 1, dia 2 rakaat doang, walaupun dia itu tasyahud akhir, dia sholatnya duduknya iftirash. Nggak paham ya? Jadi kalau misalkan sholat subuh 2 rakaat nggak ada tasyahud awalnya, kalau menurut Imam Ahmad maka duduknya iftirash. Sholat maghrib tasyahud akhirnya kalau menurut Imam Ahmad tawarruk. Kalau sholat witir langsung 3 rakaat, duduknya iftirash. Menurut Imam Ahmad iftirash. Karena nggak ada tasyahud awal. Ya. Bisa ya bedain ya. Kalau jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda hanya di situ aja. Tapi selebihnya sama. Nah, dalilnya bagaimana? Dalilnya satu, Pak. Satu dari Imam Muslim, dan itu sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqahu wa yafrishu qadamahu al-yumna. Bahwa Rasulullah SAW menjadikan kaki kirinya di antara paha dan betis kaki kanannya. Wa yafrishu qadamahu al-yumna. Dan kemudian kaki kanannya ditegakkan. Nah, di sini bagaimana kita mengambil pendapat dari perbedaan di antara para ulama ini. Nah, kalau saya lebih merojihkan pendapatnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena hadis-hadisnya itu lebih sahih. Tapi kalau misalkan ada yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, jangan kita salahkan. Itu juga benar dalam memahami hadisnya. Hanya perbedaan dalam memahami hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini dulu insyaallah pembahasan kita tentang sifat salat Nabi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.